Oke guys, welcome to my channel. Hari ini gue ada di stasiun Tanah Abang. Jadi Tanah Abang itu adalah sebuah kecamatan di daerah Jakarta Pusat. Luasnya sekitar 930 hektar. Kenapa gue ada di sini? Karena hari ini gue rencananya akan mau berkunjung ke sebuah museum di Jakarta ya, namanya Museum Tekstil. Nah, hari ini gue naik kereta komuter lain, baru aja nyampe di stasiun Tanah Abang. Kenapa Tanah Abang? Karena gue emang sering sih ke sini juga udah lumayan sering. Tapi yang menarik adalah ini adalah salah satu pusat tekstil dan fashion se-Asia Tenggara. Nggak tahu ya, hari ini masih seperti itu apa enggak. Dan yang menarik adalah ada museum tekstil yang sebenarnya udah lama banget gua mau ke sana, tapi belum ada waktunya. Dan hari ini saya mau coba buat berkunjung, kita lihat-lihat isinya ada apa aja. Saat ini sepertinya stasiun Tanah Abang sedang dalam proses renovasi ya. Kita lihat banyak pekerja yang masih mengerjakan proyek. Jadi stasiun ini lagi proses renovasi dan belum selesai. Sebentar, kita cek dulu. Ini arahnya kemana? Oke, kita coba exit di sini saja. Yang tidak memiliki tiket akan dikenakan denda termasuk bisnis museum tujuan Indonesia. Ternyata kita adanya di sisi Yamokara Sleepy nih. Kayaknya kita salah, jadi kita putar balik. Rencananya saya mau lewat atas jembatan atas ya, jembatan atas Tanah Abang yang Sky Bridge gitu modelnya. Oke, kita putar balik aja. Ini sore kamu main. Kita putar balik. Kita ke arah yang lewat jembatan. Jadi kita nggak keluar stasiun. Kita naik lagi. Nggak apa-apa sambil jalan-jalan. Oh ya, sekalian cerita-cerita mungkin Tanah Abang itu kan perjalanannya sudah dari tahun 1700-an ya, kalau nggak salah. Dan setahu saya sempat beberapa kali ada renovasi segala macam. Terakhir itu Tanah Abang itu ada kebakaran besar yang membuat pasarnya harus direnovasi habis-habisan. Mengucapkan selamat siang dan selamat datang dan telah tiba di stasiun Tanah Abang. Sampai sekarang jadi Tanah Abang ada membangun ada 3 blok ya. Blok A, B, C, D, E, F sampai G. Di lumayan banyak bloknya.
Oke, sepertinya kita udah di jalan yang benar ya. Kita selanjutnya ke arah kanan mungkin. Kita mau naik jembatan yang atas saja karena yang di bawah itu kebanyakan angkot dan trotoarnya nggak terlalu luas. Mau. Oke, sekarang kita mulai menaiki jembatan multiguna ya. Jadi selain jembatan di sini juga banyak dipakai untuk ya. Ada apa nih? Nggak ada apa-apa, nge-vlog aja. Nggak boleh. Emang kenapa? Ada izin dulu ke tengah. Saya cuma mau lewat doang. Ya, tapi kan dipedot kamerain. Lah emang Kalau kenapa? ada apa-apa, takutnya Ada apa? di JPM juga ada kamera juga. Iya. Nanti kan tanyain, lu itu Ah. ngambil gambar apa? Gitu kan ada petugasnya security. Oh gitu. Oke guys, jadi ini penampakan di atas jembatan multiguna ya. Sebenarnya tadi pas di depan udah ditegur sama satpam, katanya penggunaan kamera profesional nggak boleh di sini. Cuman karena niatnya mau nyebrang kan susah juga ya, karena di bawah banyak mobil, nggak ada trotoarnya setahu saya juga. Jadi mau nggak mau kita harus lewat atas sini. Itu. Jadi kita ambil gambar sedikit aja. Setelah itu kita lanjut perjalanan. Oke, ini kita udah ada di ujung jembatan ya. Nih, sebenarnya kalau ke arah Tanah Abang tuh pertokoannya ya, arahnya ke sana. Jadi ada blok A, B, C, D, E, F, sampai ini G. Ini adalah gedung G. Gedung yang paling terakhir. Beritanya juga dulu banyak berita kalau banyak pedagang yang mengeluhkan bahwa Pasar Tanah Abang Blok G ini sudah sangat sepi pembeli. Jadi kita lihat dari sini sih kelihatan banyak kios yang tutup ya. Berarti yang aktif sebenarnya A, B, C, D, E sampai F saja. Jadi G pedagangnya juga sudah hampir tidak ada sih, bisa dibilang gitu. Ini adalah suasana sehari-hari, sebenarnya memang macet. Cuman kenapa hari ini ramai banget? Ini adalah H-6 menuju Idul Fitri. Jadi suasananya pasti lebih ramai, banyak yang berbelanja untuk kebutuhan Lebaran. Oke, sekilas suasana Tanah Abang. Ya di situ stasiun, ada suara kereta. Di sini pasar. Kita lanjut ke arah museum tekstil. Oke. Nah, dari sini udah kelihatan tuh ada sign-nya museum tekstil. Disuruh lurus. Oke, kita lurus aja. Kenapa museum tekstil ya? Memang saya sangat tertarik dengan sesuatu yang berbau kebudayaan ya. Dari dulu saya selalu setiap ke Tanah Abang selalu melihat pelang museum tekstil, tapi belum pernah masuk dan penasaran di dalamnya tuh ada apa aja ya. Jadi secara distrik Tanah Abang ini menarik karena ada pasarnya, ada stasiunnya, pasar sebagai pusat tekstil terbesar Asia Tenggara, dan gak jauh dari situ ada museum tekstilnya. Jadi kita mau lihat di dalamnya tuh ada apa aja sih. Ya, ini adalah kali apa ya? Kurang tahu. Tapi setahu saya ini justru perbatasan antara Kecamatan Tanah Abang dan Palmerah mungkin.
Jadi sebenarnya Museum Tekstil ini udah di luar kecamatan Tanah Abang. Malah masuknya kecamatan Palmerah. Cuman karena lokasinya berdekatan dengan Pasar Tanah Abang dan Stasiun Tanah Abang, orang lebih mengenal kalau museum ini di daerah Tanah Abang. Oke. Kita penasaran di dalamnya ada apa. Oke, ini kita udah mau sampai di Museum Tekstilnya. Posisinya sebelah kanan nih. Ini pintu masuknya. Saya nggak tahu hari ini buka apa enggak. Harusnya sih kalau dari Google Map dibilang buka dari jam 9 sampai jam 3. Saya rasa masih terlalu cepat untuk libur Idul Fitri, jadi kita cek dulu. Oh, ini langsung ke loketnya nih. Jadi kita tanya dulu. Siang Pak, masuknya berapa Pak? 10.000. Bisa QRIS atau cash? Cash bisa ya. Cash aja deh Pak. Maaf. Oh, kalau bawa kamera ini boleh record? Ketulannya apa, Mas? Hanya vlog aja. Vlog aja. Makasih Pak. Buka sampai jam? Jam 3 sore ya? Oke, makasih ya Pak. Oke, kita sudah masuk di museumnya. Bayarnya hanya 10.000 guys per orang. 10.000. Jadi lumayan murah. Suasananya. Ini pintu masuknya. Oke. Bangunannya seperti bangunan Belanda ya. Pintunya besar-besar. Disambut 2 ondel-ondel berbaju merah khas Betawi. Oke, kita baca dulu. Oke. Termasuk cagar budaya. Dibangunnya 1840 bangunannya ya. Oleh orang Prancis. Kemudian, ini diresmikannya tanggal 28 Juni 1976 oleh Ibu Tin Soeharto, ibu negara pada saat itu. Oke. Sip. Lanjut kita masuk ke dalam. Oke, ini ada ketentuannya. Hari ini sepi ya. Oke. Ini adalah kain panjang lasem. Kain panjang lasem. Oke, masih nih kain panjang lasem. Jadi penasaran koleksinya apa aja? Ini masih lasem juga, cuman ukurannya dibilang taplak meja. Oke, motifnya ada kupu-kupu, bunga-bunga. Masih kain panjang lasem, sepertinya di koridor ini tuh isinya kain panjang lasem semua ya. Oke. Kita lihat sebelah situ.
Oke, masih kain panjang lasem, cuman motifnya beda-beda ya. Oke. Sepertinya ini kain yang menggunakan teknik printing apa ya? Ditulis mungkin ya. Oke, ini ukuran sapu tangannya. Jadi kain lasem itu ternyata banyak ya, ada kain panjang, ada sapu tangan, tadi ada taplak meja juga. Oke, ini kain panjang lagi. Kain panjang ini lebarnya sepertinya sekitar 1 meter aja ya. Rata-rata buat bawahan kebaya sih kayaknya ini. Kalau kain panjang biasanya atasannya ke bawah, bawahannya pakai ini nih, kain panjang lasem ini. Tambah lagi ada motif-motif pinggirannya kayak gitu. Nah, ini kain sarung. Nah, ini pasti buat bawahan nih. Oke, ini juga hampir sama, tapi motifnya beda. Oke, di koridor ini emang koleksinya kain lasem semua. Keren. Kita lanjut ke bilik yang lain. Jadi sepertinya bangunannya ini kayak rumah sih. Rumah dengan sekat-sekat ruangan. Mungkin dulunya rumah tinggal ya. Cuman dijadikan museum pada tahun 78 tadi ya, oleh Ibu Tien Soeharto. Oke. Kita masuk lagi. Tadi di depan ada ya. Oh, ini Pekalongan. Dia bilang kain sarung Pekalongan. Oke, ini ada sama nih, masih Pekalongan juga. Ini ada kain panjang dari Kudus. Kain panjang sama ya, mungkin buat bawahan. Atau mungkin atasan batik. Ini kain sarungnya dari Sidoarjo. Oh, ini dibilang ada keterangannya batik tulis. Jadi emang ditulis nih batiknya. Ini kain sarung. Kalau sarung tuh biasanya udah dijahit ya. Kalau kain panjang belum dijahit. Oke, ini juga kain sarung juga, tapi masih bentuk gulungan. Ini sarung juga, masih dari Sidoarjo. Jadi di bilik ini kayaknya masih dari kain-kain yang berasal dari tekstil yang berasal dari Kudus dan Sidoarjo. Ini bagus. Oke. Kita lanjut. Lihat-lihat lagi. Oke, ini ada koleksi kain sarung dari berbagai daerah ya. Ini dari Pekalongan juga. Pekalongan. Oke, ini dari Pekalongan juga. Sarung Pekalongan.
Oke, kita masih di daerah Jawa sepertinya ya untuk motif-motifnya. Ini ada batik kain sarung Pekalongan juga. Oh ya, sebagai informasi, hari ini tuh tanggal 26 Maret 2005. Kenapa sepi? Karena sudah menjelang liburan ya mungkin ya. Udah mau lebaran juga. Jadi seperti inilah kondisi museumnya. Mungkin hari-hari biasa sebenarnya ramai. Atau mungkin ada kunjungan dari anak sekolah. Atau ya pecinta-pecinta tekstil dan budaya batik ini banyak yang berkunjung, terutama dari daerah-daerah ya. Karena sepertinya museum tekstil selain di Jakarta tuh tidak terlalu banyak, atau mungkin karena ini lokasinya di Jakarta, koleksinya mungkin lebih lengkap. Oke, kita lanjut lagi kelilingnya. Di sini ada koleksi kain panjang lagi. Oke, masih dari Pekalongan ya. Ya karena kalau batik Pekalongan itu merupakan hasil batik yang lumayan terkenal ya. Oke, di sini Pekalongan semua nih motif-motifnya. Ya karena produktivitasnya di batik, jadi Pekalongan juga dinobatkan sebagai kota batik juga sih. Oke, sebenarnya masih ada ruangan lain, cuman sepertinya nggak dipakai. Ini ada pintu tertutup. Nah, ini juga ada satu lagi pintu tertutup. Ini Lasem lagi nih. Kita kembali lagi ke daerah Lasem. Kain sarung Lasem. Motifnya sepertinya bangau dan tumbuhan. Dia bilang di sini batik tulis menggunakan pewarna alam ya. Jadi mungkin warna-warnanya merah, hijau, birunya itu didapat dari kayak buah atau tumbuhan. Masih Pekalongan. Oh, ini kita sudah pindah daerah Batang ya. Kain sarung dari daerah Batang. Oke. Oke, ini ada ruangan sepertinya perpustakaan. Oke, ini masih kain sarung Pekalongan lagi. Sepertinya motifnya sejauh ini masih berkisar di daerah Jawa aja ya. Batang, Pekalongan, Sidoarjo tadi. Ini juga sama Pekalongan. Motifnya masih bertemakan alam ya, burung, pohon, daun, kupu-kupu. Oke, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Ada apa lagi koleksinya? Oh, ini ada, dia bilang kain altar pesisir. Katun batik tulis menggunakan pewarna alam. Ya karena warna alam di zaman dulu mungkin di sini nggak ada keterangannya sih tahun berapa diproduksinya. Cuman asumsi saya bahwa mungkin
batik-batik atau koleksi batik di sini sudah lumayan berumur ya, usianya sudah lumayan tua. Oleh sebab itu ada peringatan keras supaya tidak menyentuh kainnya, karena biasanya tangan kita kan memproduksi ini, jadi nanti mungkin tidak baik kualitas kainnya, bisa menimbulkan bercak sidik jari segala macam. Oke. Altar pesisir ini masih sarung pesisir, kain panjang pesisir. Saya kurang paham ya, mungkin pesisirnya itu pesisir Jawa atau pantai utara atau pantai selatan, saya kurang tahu juga. Kalau Pekalongan udah pasti pesisir utara ya, mungkin ini maksudnya selatan, atau saya nggak tahu. Coba aja di komen di bawah kalau tahu. Nah, ini ada satu kain yang menarik, dia bilang di keterangannya ini adalah kain panjang pagi dan sore Banyumas. Jadi mungkin pada zaman dahulu tuh ada istilahnya yang kain pagi, kain sore gitu. Jadi pas dipakai untuk pagi, kain untuk sore. Makanya di sini ada keterangan kain pagi dan sore. Jadi cocok untuk pagi dan sore. Mungkin ya. Masih dari Pulau Jawa, dari Banyumas. Oke, berarti semua koridor atau semua sekat ini adalah koleksi dari daerah Banyumas semua. Oke, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Oke, ini kita lihat dari sisi kiri. Wah, sepertinya udah ke arah Jawa-Jawaan ya, tapi saya nggak tahu sih. Kita lihat dulu keterangannya. Masih Pekalongan ya. Saya pikir dari Jogja karena ada lambang-lambang sayap, mahkota segala macam. Ternyata ini masih dari Pekalongan. Dia bilang adalah Sawat Gurdo dan juga Buket Lung Kembang. Masih batik tulis ya. So far memang kayaknya dari awal semuanya batik tulis semuanya. Kita belum ada keterangan yang menyebutkan kalau inilah adalah batik cap atau batik dengan metode lain, pencelupan segala macam di koleksi Museum Tekstil ini. Oke, ini masih Pekalongan lagi. Motifnya seperti ini. Jadi teman-teman kalau yang mau kesini tuh tempatnya sih lumayan terawat ya. Terawat dan nyaman sih. Nih saya rasain adem banget ya AC-nya. Jadi nyaman kalau kita mungkin berlama-lama di sini mau lihat, terutama orang-orang yang concern terhadap budaya batik ya. Kita bisa lihat teknik yang digunakan, terus pola-polanya atau motif-motifnya di koleksi Museum Tekstil ini. Oke, di sini. Oke, ini udah dibilang selendang lasem untuk Sumatera ya. Tapi lagi-lagi masih batik tulis. Ini kain dodot. Dia bilang untuk Sumatera, bukan dari Sumatera. Saya nggak tahu yang bikin orang Jawa untuk orang Sumatera atau gimana. Kurang jelas juga. Lasem untuk Sumatera. Oke, karena setahu saya batik, ya mungkin ada di Sumatera, cuman sepertinya motifnya nggak kayak gini. Oke, menarik.
Oke, balik lagi ada pengumuman dilarang memegangnya. Karena memang ya sebagai koleksi museum ya tidak sepatutnya dipegang, hanya untuk dilihat. Oke, mungkin ini adalah koridor terakhir yang bisa kita saksikan. Ini masih kain sarung lasem juga. Oke, ini kain sarung juga. Ini kain panjang juga lasem. Kain panjang lasem. Yang kecil-kecil ini pasti sapu tangan, masih dari lasem juga. Ini lasem juga. Oke. Oke, ini terakhir kain panjang dari lasem juga. Jadi ini adalah koleksi dari Museum Tekstil Indonesia. Oke, ini di samping kiri kanan pintu masuk ternyata ada tempat untuk santai sih, bisa duduk-duduk juga di sini. Mungkin kalau kondisinya sedang ramai, ada yang berdiskusi di sini, atau mungkin kalau ada kunjungan sekolah, ada anak-anak yang mungkin ngobrol atau cengkrama di sini, berdiskusi tentang budaya. Menarik. Oke, di sini ada prasasti yang bunyinya Museum Tekstil, dibina atas kerjasama antara pemerintah DKI Jakarta, Dirjen Tekstil. Oh, masih adakah ya Dirjen Tekstil itu? Dan Himpunan Wastra Prema Masyarakat. Nggak tahu juga sih masih ada apa enggak. Nah, sepertinya prasastinya udah cukup lama sih. Itu. Oke, kondisi sekarang masih hujan. Jadi ini gedung utamanya ya, yang kita masukin tadi ada gedung utama. Sebenarnya ada di samping lagi, kayak ada gedung-gedung lainnya. Dan fun fact juga tadi sempat ngobrol sama security atau penjaganya. Jadi kenapa di dalam itu koleksinya Jawa semua? Karena memang dia tiap 3 bulan itu berganti konsep. Jadi di museum itu setiap 3 atau 6 bulan itu ditata kembali atau konsepnya dirubah. Mungkin supaya nggak bosan juga, jadi yang mau berkunjung lagi tuh dapat sesuatu yang baru gitu, mungkin koleksinya baru atau segala macam. Menarik sih.
Oke, akhirnya hujannya sudah reda. Kita lanjut lagi keliling. Setelah kita berkunjung di gedung utama, kita coba lagi ada apa lagi di Museum Tekstil ini. Oh iya, karena hari ini gue naik kereta, tapi sebenarnya kalau kalian bawa kendaraan, ada kok fasilitasnya kayak parkiran motor dan mobil. Ini lumayan luas sih. Kalau untuk ukuran museum sih ini udah lumayan sih. Jadi kalau kalian bawa kendaraan gak usah khawatir. Bisa, bahkan udah di sini ada tulisannya bisa parkir bus juga. Jadi biasanya kalau rombongan atau anak sekolah ya atau kampus yang mau ke sini bisa parkir bisnya di belakang saya gitu. Oke, lanjut kita keliling lagi. Ada apa aja? Kita lihat pelang di sini dulu. Ruang pengenalan wastra, gedung perawatan, penyimpanan kain, auditorium, perpustakaan, gedung perkantoran, taman pewarna alam. Itu tulisannya. Oke, ini yang kiri tadi gedung utama yang kita udah masukin. Kita melangkah lagi ke dalam. Ya, kalau dari tulisannya ini ada Himpunan Pencinta Kain Tenun dan Batik Indonesia. Dibentuk dan diresmikan tanggal 28 Juni 76. Berarti tanggalnya sama ya, 28 Juni 76. Bertepatan dengan peresmian museum ini oleh Ibu Tien Soeharto. Jadi didirikan juga Himpunan Pencinta Kain Tenun Batik Indonesia oleh Bapak Ali Sadikin, Gubernur DKI pada waktu itu. Pendirinya ada banyak juga. Oke, ini kita nggak bisa masuk kayaknya situasinya. Jadi kita coba keliling ke tempat lain. Oh, ini sepertinya kantor himpunan tadi ya. Situ ada tulisan Museum Tekstil Jakarta. Kalau kantor sih kayaknya nggak boleh masuk ya. Nggak usah lah ya. Oke. Nah, ini di belakang gedung utama tadi tuh ada seperti apa ya? Gazebo ya. Ya, gazebo. Nggak terlalu besar sih. Tapi mungkin cukup buat pentas atau apapun sih. Nggak terlalu besar emang. Oke. Kita lanjut lagi. Oh, di sini konsep juga seperti taman. Lumayan terawat ya. Kalau untuk ukuran museum, daunnya juga pasti disapuin tiap hari. Kemudian rumput-rumputnya juga nggak ada yang mati atau tumbuh panjang. Ya kalau menurut saya sih untuk ukuran museum ini cukup terawat. Oke, oh di sini ada tempat duduk. Saya nggak tahu apakah ada bisa jajan-jajan atau enggak. Sepertinya nggak ada sih. Di situ ada perpustakaan. Oh, kita kembali lagi lah ke sana. Jadi ini hanya taman ya yang tadi kita kelilingin. Oke, ini ada judulnya nih. Taman Pewarna Alam. Jadi emang budaya kain-kain atau tradisional Indonesia biasanya pewarnanya dari alam. Makanya harganya atau pembuatannya nggak gampang sih. Karena alam kan nggak bisa dikontrol ya. Dan juga pembuatan pewarnanya itu mungkin agak rumit dibandingkan kalau kita pakai pewarna
sintetis. Oke, ini kita nggak bisa masuk kayaknya ya, karena nggak ada kegiatan juga. Di sini ada ruang mini teater, ruang truntung, kemudian ruang kontrol, ruang Betawi. Oh, mungkin ini adalah koleksi harusnya koleksi kain dari Betawi mungkin ya. Jadi dispesifikan di ruang ini, tapi kita nggak bisa masuk. Kemudian, oh ini ada bangunan 2 lantai ya. 2 lantai. Di situ ada tertulis, taruh sini aja deh. Sorry ya guys. Ini toilet by the way. Toilet. Ada ruang auditorium lantai 2. Oh, jadi di lantai 2 ada auditoriumnya. Saya nggak tahu besarnya seberapa. Terus di sini ada perpustakaannya. Perpustakaan, koleksi bukunya. Ya sepertinya ini semuanya 3 pintu itu perpustakaan semua. Nah ini ruang pengenalan wastra. Oh ini namanya mungkin gedung ruang pengenalan wastra ya. Jadi di dalam ruang pengenalan wastra itu ada perpustakaan, ada auditorium dan lain-lain. Kemudian ini ada apa ya? Ini sama jalan ke atas tadi auditorium. Ini nggak tahu dalamnya apa, dan ini ada apa ya? Kencana ya, kereta kencana. Oke. Lanjut di sebelahnya ada gedung lagi, satu lagi. Kita cek gedung apa ini. Oh, sepertinya kantor. Staff only, dia bilang. Oh, ini gedung penyimpanan dan perawatan kain. Jadi nggak ada kegiatan. Karena hari ini nggak ada kegiatan. Oke teman-teman, kalau kita lihat dari eksterior bangunannya ya, sepertinya ini adalah campuran antara arsitektur Eropa dengan nuansa Betawi ya. Ya kalau dari bangunan aslinya sih khas Eropa banget ya, seperti pintu yang besar, terus jendela juga besar. Nah hanya di sini ada ornamen-ornamen seperti budaya Betawinya. Saya nggak tahu Betawi atau itu sepertinya Betawi sih, kayak ada tajam-tajamnya di itu, seperti itu. Kayak mungkin dulu aslinya adalah bangunan Eropa, tapi karena ini peruntukannya untuk museum tekstil, jadi ditambahkan ornamen-ornamen budaya Indonesianya. Kita bergeser ke bangunan yang terbesar kedua ya. Setelah bangunan utama tadi, di sini ada tulisannya Galeri Batik. Nah, penasaran isinya seperti apa atau dalamnya seperti apa? Oke, sini ada informasi, saya bacain aja ya, kayaknya nggak kebaca. Galeri Batik merupakan bagian dari kompleks museum tekstil. Galeri ini didirikan pada bulan Oktober 2010, bekerja sama dengan Yayasan Batik Indonesia dengan tujuan untuk menonjolkan pencapaian batik sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
Kegiatan sehari-hari galeri batik dikelola oleh museum. Di dalam galeri, pengunjung dapat melihat lebih dari 100 potong batik dari seluruh Indonesia, serta peralatan membatik dan informasi tentang proses membatik dan pewarna alami yang digunakan dalam membatik. Koleksi di galeri batik adalah milik Yayasan Batik Indonesia. Oke. Ya, setelah mengecek tadi ternyata ada larangan untuk membawa kamera ya, jadi kita nggak bisa masuk ke dalam. Sayang sekali kita nggak bisa lihat koleksinya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita udah tahu galeri batik itu menyimpan koleksi-koleksi batik milik Yayasan Batik Indonesia. Oke guys, terima kasih udah nemenin gue jalan-jalan keliling Museum Tekstil Indonesia hari ini. Like jika kalian suka videonya, subscribe jika kalian pikir channel ini bermanfaat, dan nyalakan notifikasinya untuk tahu video terbaru yang baru aja diupload. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lainnya. Bye-bye.